Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zikri Esa Mahendra dengan NIM 10040121081. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk mohon maaf kepada dosen pengampu karena di sini saya menggunakan video manual seperti ini dikarenakan ada sedikit kendala dari laptop saya, yaitu tidak bisa melakukan recording saat presentasi, sehingga saya memutuskan untuk menjalankan opsi terakhir, yaitu menggunakan video seperti ini. Ini saya videokan manual dengan HP saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait ekonomi politik beserta muatan tiga materi yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ekonomi politik secara fundamental dasar, yang kedua pendekatan ekonomi politik Marxian, kemudian yang ketiga konsep negara welfare state. Oke, pengertian ekonomi politik secara dasar adalah kajian ilmu interdisipliner yang mempelajari relasi ekonomi, yang artinya pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat dengan pengaruh kebijakan negara, kekuasaan, serta politik. Adapun beberapa pengklasifikasian antara wilayah ekonomi dan juga wilayah politik, diantaranya yang pertama wilayah ekonomi. Wilayah ekonomi sendiri berada pada kemakmuran, pasar, serta individu. Yang kemudian wilayah politik juga berada pada keadilan pemerintah serta publik atau masyarakat. Sistem ekonomi dimulai pada abad ke-5 dan bertumpu pada perbudakan serta perdagangan. Ekonomi politik sendiri bukanlah berbicara soal ilmu ekonomi ataupun ilmu politik. Namun pada dasarnya dalam ekonomi politik hanya berbicara persoalan penyelenggaraan politik dan juga sistem latar politik. Pertanyaannya, apakah politik yang akan mempengaruhi ekonomi ataupun sebaliknya? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut ialah akan terjawab pada saat berada di muatan-muatan materi setelah ini, yang dimana pengaruh dari keduanya ini ditentukan oleh persoalan yang ada. Seperti halnya pada teori Keynes nantinya itu akan membahas terkait bagaimana kemudian politik ataupun kebijakan mempengaruhi ekonomi, atau di dalam teori-teori yang lain itu nanti akan kita bahas bersama. Next. Kemudian di materi yang kedua ini pendekatan ekonomi politik Marxian. Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam pendekatan Marxian merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir ekonomi politik klasik, yaitu Karl Marx. Marxian dalam memahami tatanan kehidupan sosial adalah dengan membagi masyarakat ke dalam dua kelas, yaitu kelas pekerja dan juga kelas kapitalis, atau biasa kita pahami secara bersama yaitu kaum borjuis dan juga proletar. Pendekatan ekonomi politik Marxian menggarisbawahi adanya konflik antar kelas pekerja dengan kelas kapitalis. Ada berbagai ancaman yang diakibatkan oleh pertentangan tersebut, yang secara umum digambarkan kelas pekerja memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan kelas kapitalis. Marx beranggapan bahwa sistem ekonomi kapital bersifat sangat eksploitatif terhadap kelas subordinat atau kelas rendah, dan sistem ekonomi seperti ini hanya akan membuat kaum kapital menerima keuntungan atau profit secara terus-menerus. Jadi pada dasarnya yang diinginkan oleh Karl Marx ini itu tidak ada struktur keras pada sistem ekonomi di suatu negara, yang dimana itu telah teratur sistem oleh kaum kapitalis. Kaum borjuis ini selalu menjadi buruh, kaum proletar ini selalu menjadi buruh dan juga pekerja untuk kekayaan seorang kaum kapitalis atau kaum borjuis. Jadi Marx juga memiliki impian yang sangat besar, yaitu negara harus menerapkan sistem ekonomi politik sosialis komunis. Nah, ini tadi yang saya singgung, yang mana meletakkan faktor-faktor produksi di bawah kontrol negara sehingga tidak akan lagi ada struktur kelas. Manifestasi secara sederhananya yakni seperti BUMN. Jadi memang secara ideologi negara kita yaitu Pancasilais, namun untuk sistem perekonomiannya sendiri ini hampir merepet bahkan bisa dikatakan sosialis komunis, karena di negara Indonesia sendiri itu memiliki BUMN yang dimana itu merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk melakukan controlling terhadap ekonomi masyarakat. Jadi memang untuk produksi dari berbagai bahan-bahan sumber daya alam itu diakumulasikan ke dalam
BUMN yang kemudian itu secara profit atau keuntungan itu akan masuk ke dalam negara untuk melakukan suatu perbaikan atau kebutuhan negara yang lainnya. Kemudian di materi yang terakhir yakni konsep negara welfare state. Negara welfare state adalah konsep di mana pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini melibatkan pemberian perlindungan sosial seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Negara welfare state bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pemahaman konsep negara welfare state. Konsep negara welfare state pertama kali lahir sebagai kritik neoliberalisme pada abad 18 hingga 19 ketika negara-negara barat mengalami krisis wabah fase perang dunia. Negara welfare state merupakan bentuk negara demokrasi yang menganut liberalisme. Namun sesungguhnya negara ini menerapkan paham sosialisme. Nah, negara welfare state ini merupakan bentuk negara yang menganut liberalisme dalam artian negara ini mengklaim bahwasanya melakukan pelaksanaan kesejahteraan itu melalui paham akan liberalisme atau bisa dikatakan juga kapitalisme. Namun sesungguhnya negara ini menerapkan paham sosialisme yang dimana menjunjung tinggi orientasi terkait sama rata sama rasa untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakatnya baik melalui bantuan sosial. Selanjutnya adapun macam-macam negara welfare state diantaranya yakni yang pertama welfare state residual, yaitu menunggu welfare state residual yaitu penerapan suatu sistem negara sejahtera yang mengambil peran ketika menunggu terjadinya fenomena kemiskinan di masyarakat. Jadi suatu kebijakan-kebijakan terkait pensejahteraan masyarakat atau rakyat itu tidak akan terjadi ketika memang fenomena kemiskinan ini tidak ada di negara tersebut. Yang kedua, welfare state institusional. Negara sudah menjamin akan jaminan sosial tanpa menunggu terjadinya fenomena permasalahan sosial. Berbeda halnya dengan welfare state residual yang dimana kebijakan untuk proses pensejahteraan rakyat itu menunggu fenomena tersebut. Namun di welfare state institusional ini sudah dari awal mempersiapkan kebijakan-kebijakan sosial yang dimana memberikan jaminan sosial untuk sebagai bahan antisipasi dari terjadinya permasalahan sosial. Nah, yang terakhir ada welfare state developmental, yaitu penerapan negara welfare state berdasarkan nilai keadilan sosial. Jadi maksudnya itu di welfare state developmental sendiri itu menerapkan suatu sistem nilai keadilan sosial dimulai dari kegiatan atau aktivitas pemerintah dalam distribusi bantuan sosial itu tidak akan memandang kelas. Jadi memang secara kebutuhan itu tidak ada tipologi ataupun kualifikasinya siapa yang berhak untuk menerima bantuan sosial dari suatu negara. Namun di welfare state developmental ini menerapkan bahwasanya seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut memiliki hak untuk mendapatkan suatu bantuan sosial dari pemerintah atau negara. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf bila secara segi materi kurang lengkap ataupun ada beberapa narasi saya yang sekiranya dianggap kurang bisa memahamkan penonton atau viewers, karena saya memang kriteria orang yang lebih suka diskusi bukan menjadi pemateri. Jadi saya sebetulnya lebih suka dialog interaktif gitu, dialog dua arah. Ya sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.